Surat ini disebut Al-Fajr karena Allah memulai surat ini dengan bersumpah menyebut Al-Fajr. Al-Fajr adalah dalam surat ini dimaksudkan waktu fajar, seperti wal asr itu waktunya, waktu asar, dan ini Allah menyebut waktu fajar. Al-Fajr itu arti dasarnya kurang lebih adalah sesuatu yang memancar, Waktu subuh disebut fajar karena saat itu ada pancaran sinar matahari yang baru kita lihat setelah gelapnya malam. Di malam hari gelap, kemudian ada semburan sinar matahari di ufuk timur. Nah, semburan itu disebut fajar. Kalau semburan itu berupa air, maka itu artinya mata air. Mata air, air yang keluar dari bumi karena tekanan, kemudian dia memancar ke permukaan. Ada kalanya memancarnya itu dengan keras, ada kalanya memancarnya itu dengan sedang atau lemah, tapi memancar. Di surat ini Allah menyebutkan beberapa hal yang mirip-mirip dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Mirip-mirip karena di surat Al-Ghasyiyah Allah menyebut nasib orang-orang yang termasuk golongan kiri. Nasib mereka akan masuk neraka yang menyengsarakan. Allah menyebut wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah yasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka yang termasuk golongan kiri ketika dibangkitkan di alam akhirat, mereka tidak bisa tegap karena mereka pesimis akan nasib mereka. Pesimis karena sudah ada tanda-tanda bahwa mereka akan masuk ke neraka, dan sekaligus mereka merasa dan tahu diri bahwa mereka telah banyak melakukan pelanggaran, sehingga wajah mereka menunduk. Khasyi'ah, khasyi'ah di sini berarti menunduk. Salat yang khusyuk, salat yang hatinya menunduk kepada Allah. Mereka kelihatan kecapean karena memang sengsara kehidupan mereka di posisi itu, mulai daripada mahsyar itu sudah tidak menyenangkan dan sengsara. Kemudian mereka akhirnya masuk ke neraka yang panas. Jadi itu nasib mereka. Kita bandingkan dengan di surat Al-Fajr, Allah menyebut juga masyarakat yang termasuk golongan kiri. Ini contoh kasus ya. Kalau yang di surat Al-Ghasyiyah itu secara umum, ini loh golongan kiri, keadaan mereka di akhirat seperti ini. Sedangkan di surat Al-Fajr contoh orang-orang yang termasuk golongan kiri, yaitu kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, dan juga Thamud, kaumnya Nabi Saleh, dan juga Raja Fir'aun. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad
wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Tahukah kamu bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad yang congkak itu, yang tinggal di negeri namanya Iram? Mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi dengan tiang-tiang yang tinggi, yang kokoh, yang belum pernah dibuat sebelumnya di negeri-negeri manapun. Tentu kalau dibanding dengan sekarang, gedung-gedungnya sekarang lebih tinggi dan lebih kokoh. Jadi kita mengikuti jejak kaum Ad. Cuma kaum Ad itu sombong. Mudah-mudahan kita ketika membangun bangunan-bangunan yang tinggi bukan karena kesombongan. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Begitu pula kaum Thamud yang mereka itu melubangi batu-batuan di gunung untuk menjadi tempat tinggal mereka. Jadi kalau Ad itu bertinggi-tinggian bangunan, kalau Thamud justru masuk ke dalam tanah. Dan mereka terampil untuk itu. Tentu tanahnya memungkinkan untuk itu, yang berupa batu-batuan, karena ada gunung-gunung marmer, itu gunungnya kan keras sekali. Juga Fir'aun, mereka itu sombong sekali sehingga memperlakukan rakyatnya seenak sendiri. Ada lagi nasib yang berbeda, yaitu kelompok kanan, golongan kanan yang tinggal di surga. Di Al-Ghasyiyah disebutkan dan juga di surat Al-Fajr juga disebutkan. Wujubu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Di surat Al-Ghasyiyah, kalau tadi disebutkan orang-orang kelompok kiri itu wajahnya itu menunduk, sedangkan orang-orang yang kelompok kanan itu wajahnya ceria, senang, karena mereka puas dengan keadaan mereka waktu di akhirat, dimulai dari padang mahsyar. Di padang mahsyar saja mereka sudah ditempatkan tempat yang sejuk, yang tidak panas seperti daerah yang ditinggali oleh orang-orang kelompok kiri. Setelah itu mereka masuk surga, fi jannatin 'aliyah, di kebun yang tinggi. Ini memberikan kesan bahwa surga itu dataran tinggi. Bagaimana benarnya nanti di sana kita buktikan nanti, insyaallah, mudah-mudahan kita masuk ke sana. Di sana nggak ada orang-orang yang berbicara tidak ada gunanya. Semua yang diucapkan itu ada gunanya. Ini pelajaran bahwa kalau kita ingin masuk ke surga, di surga itu situasinya sedemikian rupa. Kalau kita ingin masuk surga, kita latihan di dunia ini supaya watak kita, perilaku kita cocok dengan sana. Misalnya di surga itu nggak ada orang omong kosong, nggak ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya. Nah, ketika kita di dunia juga begitu, hal-hal yang tidak ada gunanya kita tinggalkan. Meskipun ada kontroversi musik itu halal atau tidak, tapi kan tidak begitu berguna. Memang suatu saat ada gunanya, ya, untuk memberikan semangat perang, tapi dalam banyak hal tidak banyak berguna. Nah, kalau kita ingin menyesuaikan diri dengan situasi di surga, kita mulai dari sini, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Lisaiha radiyah, karena perilaku mereka itu yang menyenangkan, yang membuat ridho. Jadi membuat ridho kita di dunia ini, berperilaku yang membuat Allah ridho. Nanti setelah kita ridho kepada Allah, tentu ridho kita kepada Allah kita buktikan dengan perilaku kita. Kalau kita ridho kepada Allah, kita ridho diatur. Kalau kita ridho diatur, kita tidak pernah berkeluh kesah,
kita terima apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Kita terima kalau kita diperintah, dan kita terima kalau kita dilarang, sehingga kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan yang Allah larang. Nah, kalau kita sudah ridho semacam itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, keadaan ridho kita kepada Allah dan ridhonya Allah kepada kita itu disebutkan di surat Al-Fajr, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu termasuk golongan kanan. Ketika kita menghadap kepada Allah, kita dipanggilnya dengan jiwa yang tenang. Berarti ketika kita hidup di dunia, hidup kita tenang. Kita tidak berkeluh kesah. Orang keluh kesah itu tidak tenang. Orang yang tenang itu tidak takut. Kenapa tidak takut? Orang itu merasa takut kalau merasa ada sesuatu yang mengancam. Kalau kita berperilaku yang tidak menyebabkan bahaya kita sendiri, kita tenang, kita tidak takut. Orang yang ketakutan, seringkali ketakutan itu dikarenakan perilakunya sendiri. Kalau orang korupsi, tentu takut di penjara. Maka orang yang korupsi, apalagi orang korupsinya banyak, takut di penjara, maka mereka harus tunduk patuh kepada perintah orang-orang yang mempunyai keinginan menguasai masyarakat. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin masuk surga, kita atur supaya jiwa kita tenang. Tenang itu terbebas dari takut dan terbebas dari sedih. Supaya kita tidak takut, caranya kita jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kita takut. Ya. Juga kita bisa tenang kalau kita terbebas dari sedih. Dulu sudah pernah kita singgung berkali-kali, kita akan sedih kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kita kehilangan sesuatu, kalau sesuatu itu kita tidak cintai, kita tidak sedih. Kita hanya sedih kalau berkumpul antara cinta dan hilang. Kita kehilangan sesuatu, kita tidak mencintai, kita tidak sedih. Kita mencintai sesuatu yang kita cintai tidak hilang, kita tidak sedih. Maka orang mukmin caranya gimana? Tidak pernah mencintai yang bisa hilang. Harta bisa hilang, jabatan bisa hilang. Maka orang yang mencintai harta, tunggu suatu saat harta itu bisa hilang. Apakah hilang karena terbakar atau dicuri atau ditipu, atau orangnya itu sendiri meninggal dunia. Jadi kita jangan pernah mencintai yang bisa hilang. Bahkan suami dan istri kita sendiri juga bisa hilang. Maka cinta kepada istri hanyalah refleksi dari cinta kita kepada Allah. Bukan cinta kepada istri karena substansinya, karena zatnya istri, tetapi karena cinta kita kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka apapun keadaan si istri, kita akan memperlakukannya dengan baik, karena kita memperlakukan bukan karena dia, tetapi karena Allah. Nah, kalau kita bisa begitu, tidak mencintai yang bisa hilang, kita hanya mencintai yang tidak pernah hilang, maka kita tidak akan pernah sedih dalam hidup ini. Nah, dengan begitu orang ini adalah orang yang ridho kepada Allah. Karena dia ridho kepada Allah, dia diridhoi oleh Allah. Radiyah mardiyah. Radiyah ridho kepada Allah, mardiyah diridhoi oleh Allah. Nah, kalau bisa semacam itu, maka kita dipersilahkan untuk bergabung dengan teman-teman kita. Bergabung dengan teman-teman kita. Ini bahasanya Allah,
fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Kalau kita hidup sendirian kan nggak enak, sepi. Tapi oleh Allah kita digabungkan dengan orang-orang baik. Fadkhuli fi ibadi. Mudah-mudahan kebiasaan kita sholat subuh bersama di masjid, setelah itu kita membaca Al-Quran sampai terbit matahari, dan ada kalanya kita mengikuti pengajian. Pengajian yang kita ikuti adalah pengajian dalam rangka meningkatkan iman. Kalau pengajian itu meningkatkan iman, maka pengajian itu jauh lebih bagus daripada sholat sunnah. Oleh karena itu kadang-kadang kita itu terbalik. Pengajiannya mengenai iman, dia berhenti sholat syuruk. Mana lebih mulia sholat syuruk dibanding dengan mengikuti pengajian yang meningkatkan iman? Karena orang yang imannya tidak benar, dia musyrik. Kalau dia musyrik, dia beramal apapun tidak sah. Tapi kalau kita itu misalnya mengikuti aman sholat, ya kita tuh tergiur. Sholat syuruk itu pahalanya seperti haji atau umroh utuh. Jadi yang dilihat pahalanya besar. Tapi ini kan keimanan itu fondasi. Jadi kalau pengajian itu membahas mengenai keimanan, itu termasuk zikir dan bahkan termasuk usaha memperkuat iman kita. Memperkuat iman itu artinya menyingkirkan kemusyrikan. Kalau itu menyingkirkan kemusyrikan, maka pahalanya lebih besar daripada sholat syuruk. Jadi oleh karena itu, kalau pengajiannya mengenai iman, ya udah sholatnya nanti saja, nggak apa-apa, karena bukan menundanya bukan karena perbuatan yang sia-sia. Kalau karena ngobrol, nah itu lain ya. Atau pengajiannya itu yang hanya lucu-lucuan aja, nah itu sholat aja dulu ya. Tapi kalau kita bahas mengenai iman, ini dulu ya, karena lebih baik. Wadkhuli jannati, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, dipersilahkan masuk surga seperti ini. Baik, kita mulai dengan ayat pertama. Allah bersumpah dengan Al-Fajr. Al-Fajr itu makhluk, ciptaan Allah. Itu Allah berikan contoh fajar, asar, duha, itu semua waktu. Jadi waktu itu ciptaan Allah. Kalau waktu itu ciptaan Allah, maka waktu itu tidak akan menimpa Allah. Apa bahasanya yang pas dengan kata menimpa? Kalau bahasa Inggris mungkin bisa dengan cara effect pakai A, apa pakai E ya, effect, bukan effect tapi effect. Tidak berpengaruh ya. Waktu itu tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi Allah, karena waktu itu ciptaan Allah. Kita makhluk, kita tertimpa oleh waktu, sehingga kita dulu anak-anak menjadi muda, menjadi kuat, kemudian menjadi tua, menjadi lemah. Karena apa? Karena tua. Berarti kita dipengaruhi oleh waktu. Allah tidak akan dipengaruhi oleh waktu. Salah satu contoh dipengaruhi waktu itu, kita hanya bisa melihat, mendengar, atau menyaksikan hal-hal yang sekarang dan di sini. Sekarang dan di sini. Kita bisa mendengar suara ini, kita bisa melihat teman-teman kita sekarang. Tapi 1 menit yang lalu kita tidak tahu. Atau 1 menit yang akan datang kita tidak tahu. Jadi waktu itu membatasi kemampuan kita. Allah tidak terpengaruh oleh waktu. Oleh karena itu Allah itu bisa melihat kejadian yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalau Allah bercerita tentang keadaan penduduk surga,
nanti keadaannya seperti ini dan sebagainya, itu persis seperti yang akan terjadi, karena Allah melihat apa yang akan datang itu sama dengan yang sekarang. Begitu pula kejadian yang lalu, itu Allah melihat semuanya. Jadi kalau di Al-Quran diceritakan tentang situasi di surga dan situasi di neraka, maka itu pasti benarnya, karena Allah tidak terpengaruh oleh waktu. Kemudian apa yang dimaksud dengan fajar? Tadi kan fajar itu ada semburat sinar. Fajar itu ada dua macam. Kalau kita mengutip apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-fajru fajron. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yahrumu fihi at-ta'amu wa tahillu fihi as-salah. Fajar yang pertama, makan, bukan yang pertama, salah satu saja. Salah satu fajar, begitu ada fajar itu, maka makan dilarang dan sholat boleh. Ini ketika kita di bulan Ramadan, begitu ada fajar, kita sudah diizinkan sholat subuh dan tidak boleh lagi makan dan minum. Itu fajar yang satu, ya, fajar yang saat itu makan tidak boleh lagi, tapi sudah boleh sholat. Fajar yang satunya lagi, wa fajrun tahrumu fihi sholatu wa yahillu fihi ta'am. Fajar yang pada saat itu sholat haram. Kenapa? Belum waktunya. Ya, kita boleh sholat subuh kalau memang sudah terbit fajar. Selama itu makan masih boleh. Jadi kita boleh makan sahur sebelum terbitnya fajar. Jadi ada dua macam fajar. Nah, ini seringkali orang menyebutnya fajar itu berurutan. Fajar yang pertama disebut fajar kadzib. Kadzib itu bohong. Sebenarnya mereka tidak bermaksud bohong. Kitanya yang suka tertipu. Ya, kita suka tertipu. Wah, sudah terang di sana. Terus ternyata gelap lagi. Waduh, dibohongi kita. Nah, di sisi kita menyebutnya kadzib. Jadi sinar matahari itu semburatnya kelihatannya ada terang begitu, terus habis itu redup lagi, habis redup terang lagi. Nah, terang yang kedua ini tidak pernah diikuti dengan kegelapan lagi. Makin lama makin terang. Nah, itu fajar yang sebenarnya, dan itu disebut fajar shadiq, ya, fajar shadiq dan fajar kadzib. Nah, ini ada versi hadis yang berbeda tapi maksudnya sama. Al-fajru fajron, ini dikasih gambaran yang sebelah kanan itu fajar kadzib. Ada semburat sinar, tapi dia lebih tertumpu pada satu tempat. Bandingkan dengan yang sebelah kiri, itu sinarnya merata. Dan yang sebelah kiri, benar ya, sebelah kiri dari situ ya. Yang sebelah kiri itu disebut as-shadiq, al-fajru as-shadiq. Sedangkan yang kanan disebut al-fajru al-kadzib, fajar yang bohong dalam tanda kutip, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan dua orang muadzin ini suaranya beda, lagunya beda, supaya bisa ditengarai siapa nih yang adzan. Oh, kalau yang adzan itu Bilal, berarti masih gelap, belum fajar shadiq. Kemudian kalau Abdullah bin Ummi Maktum adzan, itu sudah fajar benar, sudah boleh sholat dan tidak boleh lagi makan.
Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim mengutip Abdullah bin Umar. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan Bilalun wa ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Rasulullah memiliki dua orang tukang adzan, yaitu Bilal yang orang Afrika, ya, keturunan Afrika, orangnya hitam, tapi suaranya indah. Ya, sampai sekarang orang-orang Afrika itu suaranya kuat. Wabnu Ummi Maktum, dan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta, yang cerita waktu dia masuk Islam diabadikan oleh Allah di surat Abasa. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum buta, dia ingin mendapatkan penjelasan mengenai iman. Dia panggil Rasulullah. Dia tidak tahu Rasulullah sedang apa. Ternyata Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh Quraisy dengan tujuan mendakwai mereka. Jadi Rasulullah sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, sedangkan Abdullah bin Maktum sendirian buta memanggil dari jauh. Karena Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan sekelompok orang, maka Rasulullah menghormati mereka, selesaikan dulu pembicaraan. Tapi Allah lebih tahu bahwa orang-orang Quraisy ini kamu ajak-ajak saat itu juga belum akan masuk Islam. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum sendirian, satu orang dan buta lagi, tapi dia akan masuk Islam, berpotensi sekali untuk masuk Islam. Oleh karena itu Allah menegur Rasulullah. Jadi menegurnya ini bukan karena dosa, tapi karena khilaful aula. Mestinya dia perhatikan. Tapi kalau manusia itu kan tidak tahu hatinya orang. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Bilal dan Abdullah bin Maktum tadi, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Bilal itu adzan yang waktunya masih malam. Jadi ketika fajar kadzib itu statusnya masih malam, belum pagi, belum fajar. Karena masih malam, silakan makan dan minum sampai Abdullah bin Maktum adzan. Nah, kalau sudah Abdullah bin Maktum itu adzan, berhentilah makan. Ya. Ada orang yang mempermasalahkan, oh berarti nggak ada itu waktu imsak. Ya memang zaman Rasulullah tidak disebut imsak. Imsak itu suka orang melihat dari segi bahasa. Imsak itu mencegah, menahan diri, tidak makan, tidak minum. Jadi imsak itu sama dengan puasa. Nah, itu kan masih boleh makan, boleh minum. Alah, nggak usah digubris orang-orang yang seperti ini, hanya ingin menunjukkan bahwa mereka itu ngerti artinya imsak. Ya. Itu kan hanya untuk hati-hati, kehati-hatian supaya kita itu imsak nih, biasanya imsak itu 10 menit sebelum subuh, berarti masih boleh makan, boleh minum, tapi hati-hati ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita lagi nyetir suka kasih peringatan, slow down, kurangi kecepatan, ya, kurangi kecepatan, karena nanti di depan itu ada tempat yang berbahaya kalau kecepatannya tinggi. Ya, kita sehari-hari begitu, kurangi kecepatan. Nah ini kalau imsak itu terus hati-hati, sebentar lagi subuh. Jadi tidak usah dipermasalahkan istilah itu hanya istilah yang maksudnya kehati-hatian. Terus ini ceritanya Abdullah bin Umar, walam yakun bainahuma illa ayyanzila hadza wa yarqa hadza. Antara dua muadzin tadi itu tidak lama, ya kira-kira ini naik kemudian turun, setelah azan dia turun, ini naik. Jadi kalau itu berapa menit? Dulu kan tidak ada kata menit ya, dulu tidak ada kata menit. Jadi memberikan perkiraannya itu
jaraknya pendek. Ketika si Bilal turun, terus Abdullah bin Umi Maktum naik. Nah ini kan dilihat naiknya naik apa. Kalau misalnya hanya tempatnya di sini, ya paling hanya 1-2 menit. Tapi kalau adzannya itu di atas bukit, ya turunnya berapa menit, naik terus yang satu naik berapa menit. Jadi kita itu melihatnya seperti itu. Suka-suka diberitahukan bahwa itu kira-kira ini perkiraan ya, karena di hadisnya kan nggak ada menitnya. Ya kira-kira 20 menit gitu. Nah ini yang tahu adalah orang-orang yang membuat research dengan masang kamera yang berjalan 24 jam, yang kemudian direkam jam berapa sinar itu muncul itu, dan jaraknya berapa menit, itu mereka lebih tahu. Di Indonesia ini ada orang-orang yang melakukan itu, antara lain itu teman kita di Bekasi ya, mungkin pernah ke sini, Pak Tono ya, Dr. Tono Sutono, yang dia mengemukakan bahwa azan kita terlalu cepat. Karena terlalu cepat, tapi kita itu melawan itu sulit, maka caranya seperti yang dilakukan insya Allah seperti Masjid Syuhada. Azannya tetap memakai jadwal yang ditentukan oleh pemerintah, yang itu sinkron dengan negara-negara lain, tapi qomatnya saja yang ditunda. Nah, menurut Pak Tono, jarak antara azan kita dengan fajar yang sebenarnya itu terlalu cepat, kira-kira antara 16 sampai 21 menit. Nah, kita sampai berapa menit kita? 18 sampai 20? 21. 21. Nah, itu ambil jam yang maksimum. Itu kan waktu berubah-ubah. Ada masa di mana jarak antara azan yang jadwal yang resmi itu dengan terbitnya matahari yang pas itu maksimum 21 jam. 21 menit. Jadi kita mengambil yang maksimum, aman ya, aman. Saya pernah sholat di Pekalongan, sudah azan, udah ada orang, sampai 20 menit masih sepi Pak. Baru setelah 25 menit datang satu. Saya dalam hati protes, kenapa sih sholat ditunda-tunda begini? Terus ketika saya keluar, ada tulisan di papan tulis, sholat kita 30 menit setelah adzan. 30 menit. Itu di masjid yang orang-orang Arab itu, kelompoknya orang-orang Arab, yang ketuanya sekarang ini Al-Irsyad ya. Itu di masjid Al-Irsyad ya. Kita biasakan sholat di mana aja boleh lah, di sholat di masjidnya NU, masjidnya Muhammadiyah, masjidnya Al-Irsyad, nggak masalah. Jangan pilih-pilih, nanti kita menjadi tercerai-berai ya. Baik, kita kembali ke sini. Adzan untuk sahur itu adzannya Bilal. La yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adzanu Bilal min sahuri fa innahu yu'adzinu aw yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha naimakum. Jangan sampai adzannya Bilal itu menghalang-halangi kalian untuk sahur. Jadi terus saja makan. Karena Bilal itu adzan untuk menunjukkan bahwa ini masih malam. Masih malam, karena fajarnya masih kadzib. Adzan ini dimaksudkan supaya orang-orang yang sedang sholat malam berhenti dulu makan. Yang masih tidur bangun, makan dulu supaya kuat puasa. Jadi tujuannya untuk mengingatkan orang yang sedang sholat
Sholat itu kalau sudah keasikan itu kepenginnya sholat lagi ya. Nggak dihitung berapa rakaat, tambah lagi. Nah, terus yang tidur juga supaya tahu bahwa ini sebentar lagi subuh. Walaisa ayyaqul al-fajru awis subh. Jadi si Bilal tidak mengatakan bahwa sudah subuh ya. Nah ini kalau kita umpamakan dengan kita kan ini kira-kira sama dengan peringatan imsak, ya kan? Kira-kira sama dengan peringatan imsak, cuma tidak disebut imsak, gitu loh, untuk peringatan saja. Ya, jadi kalau ada istilah-istilah itu kita jangan kacau dengan istilah. Kadang-kadang kejadiannya sama, tapi karena diberi istilah yang istilah itu tidak pernah ada pada zaman Nabi, terus dibilang bid'ah itu. Padahal masalahnya hanya penamaan saja, gitu kan? Hanya penamaan. Kegiatannya sama, ya. Dan seterusnya. Saya tidak mau terlalu dalam di situ, ya, karena saya ingin persatuan, ya. Karena saya ingin persatuan, saya tidak usah ngomong detail. Nah, di waktu sahur menjelang fajar shadiq itu juga ada waktu yang bagus sekali untuk istighfar. Di Al-Quran disebutkan oleh Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini ada serentetan penggambaran mengenai nasib orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan berada di surga yang di bawahnya mengalir mata air dan seterusnya. Terus poin saya yang relevan dengan fajar itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi beristighfar pada waktu sahur itu perbuatan baik yang dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah karena itu termasuk perilaku orang yang calon penghuni surga. Kok beristighfar di waktu sahur itu kok begitu bagus, kenapa? Orang beristighfar itu kan mohon ampun. Orang mohon ampun kalau dia jujur, itu kan sama dia mengaku kepada Allah bahwa dia pernah atau telah berbuat kesalahan. Karena dia mengaku di hadapan Allah berbuat kesalahan, maka dia mohon ampun kepada Allah. Orang yang normal kalau sudah mengakui aku salah, maafkanlah aku, dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Orang yang normal, ya. Hanya orang yang bandel aja, habis minta maaf melanggar lagi, minta maaf melanggar lagi, itu orang bandel. Orang yang baik dia menyadari telah berbuat salah, kemudian dia mohon maaf. Setelah mohon maaf, dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau itu dilakukan di waktu subuh, di waktu menjelang subuh, itu kan sudah ada komitmen, Tuhan, aku memang sudah banyak melakukan pelanggaran, Tuhan, tapi hari ini saya tidak akan lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Berarti orang ini mempunyai komitmen untuk berperilaku baik dalam sepenuh hari itu. Jadi begitu bangun tidur sudah dimulai dengan komitmen. Kita sering kali nggak punya komitmen. Kenapa nggak punya komitmen? Nggak punya pedoman. Kenapa nggak punya pedoman? Nggak pernah memikirkan tentang nasib diri dia masa yang akan datang. Oleh karena itu ini termasuk salah satu fadilah. Nah, waktu fajar atau menjelangnya, ya baik fajar kadzib maupun fajar shadiq, itu banyak barokah, banyak kebaikan di sana. Misalnya orang makan di situ, as-sahuru akluhu barokah, fala tada'uh. Makan sahur itu barokah, maka jangan kamu tinggalkan. Walau ayyarja'a ahadukum jur'atan mimma, meskipun hanya seteguk air sahur, ya. Dan para malaikat itu juga
mendoakan kepada orang-orang yang sedang sahur. Jadi ketika makan, para malaikat juga mendoakan, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Nah, dan begitu maka kita itu puasa itu di samping memperkuat diri secara materi dengan sahur, ada kekuatan-kekuatan rohani karena ada doa para malaikat. Maka puasa itu memang istimewa. Nah, terus salat di waktu subuh itu disaksikan oleh lebih banyak malaikat. Kok bisa begitu? Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Qala tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar. Malaikat itu rupa-rupanya berdasarkan hadis ini ketika bertugas mencatat kita, menjaga kita itu ada giliran, ada shift malam hari dan shift siang hari. Mereka shiftnya itu pada waktu fajar, pada waktu subuh. Jadi kalau kita sholat subuh tepat waktu, saat itu yang tugas malam belum meninggalkan, yang tugas pagi sudah datang. Jadi ada masa kalau kita ini di toko gitu pergantian shift tugas, itu kan ada transaksi, ini barang yang masih ada, ini yang sudah laku ini dan sebagainya. Itu supaya ada kejelasan kelanjutannya. Nah, ini malaikat juga begitu. Karena ada titik temu mereka di waktu fajar, maka kalau kita sholat subuh tepat waktu, kita disaksikan oleh dua kelompok malaikat, malaikat tugas malam dan tugas siang hari. Nah, makanya disebut Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kok kalimatnya Quran, tetapi seringkali kalau kita baca terjemah artinya sholat. Jadi sholat subuh tepat waktu itu disaksikan. Kalimatnya kan Quran al-fajr, bacaan di waktu subuh. Begini, seringkali kan kita juga sering menyebutnya bahwa seringkali kita itu menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Dan kadang-kadang kita menyebut isinya, tempatnya yang dimaksud isinya. Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah, misalnya yang disebut itu sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya, misalnya kita beli ayam, kamu beli ayam banyak amat, kamu beli berapa ekor? Aku beli 10 ekor. Emangnya yang dibeli ekornya doang? Yang dimaksud itu 1 ekor itu ya 1 utuh ayam, tapi kita menyebut ekornya saja. Nah, kalau misalnya kalau kamu makan misalnya pesta di restorannya hotel untuk resepsi misalnya, berapa tarifnya? 400 per pax atau 400 per kepala. Memangnya yang datang kepala doang? Jadi yang disebut kepala tapi yang dimaksud seluruh orang. Nah, ini Quran itu bagian dari sholat. Maka Quran al-fajr biasanya diterjemahkan sebagai sholat di waktu subuh. Ini sama dengan atau mirip-mirip dengan rukuk dan sujud. Sholat seringkali disebut rukuk, seringkali disebut sujud. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Mana kita siapa yang rukuk? Ada perkumpulan rukuk enggak? Perkumpulan rukuk terus kita ikut gabung rukuk. Itu maksudnya sholatlah bersama-sama dengan orang-orang yang sholat. Artinya anjuran sholat berjamaah. Ya, tapi perintahnya rukuklah bersama-sama dengan orang rukuk. Jadi menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan.